Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 6 Menuju Masyarakat Sejahtera, Subtema 2, Membangun Masyarakat Sejahtera, Pembelajaran pertama. Pada pembelajaran kali ini, muatan pembelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, PPKN KD 3.2, dan IPS KD 3.4. Yuk kita mulai belajar. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu ya? Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak seperti ini yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak lagi hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, anak-anak, teks tersebut termasuk dalam teks fiksi, yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran.
Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan dua cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, anak-anak, sekarang coba kita cari bersama kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia, banyak bentuknya. Gagasan utamanya hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua, kalimat utamanya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan gagasan utamanya hak mendapat perlindungan hukum. Paragraf ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasannya hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Paragraf 4, kalimat utamanya hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Paragraf terakhir, masih ada banyak hak warga negara Indonesia lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Gagasan utamanya hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Nah, ternyata hak-hak warga negara Indonesia itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Kira-kira apa saja ya hak-hak warga negara Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945? Berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum yang diatur pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang diatur pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya bela negara yang diatur dalam pasal 27 ayat 3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, pasal 28E ayat 3. Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, pasal 28E ayat 1. Hak ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara yang diatur pada pasal 30 ayat 1. Hak mendapatkan pendidikan pada pasal 31 ayat 1. Hak bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, pasal 28C ayat 1. Hak memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. Dan hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan diatur pada pasal 28H ayat 1. Wah, ternyata banyak juga ya hak-hak warga negara Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik. Secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa, ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Melestarikan budaya bangsa Indonesia termasuk upaya mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan
Republik Indonesia. Cara lainnya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI, misalnya dengan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air? Nah, coba kita lihat upaya apa saja sikap dan perilaku yang bisa mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yaitu cinta tanah air. Dengan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, melestarikan budaya bangsa, menjaga kelestarian lingkungan, dan rajin belajar. Lalu, sikap membina persatuan dan kesatuan. Perilakunya berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, dan menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Yang ketiga, rela berkorban, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, dan bersedia menolong dengan harta. Nah, itulah contoh-contoh sikap dan perilaku yang dapat mencerminkan upaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu materi yang Ibu berikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Sebagai tugas untuk kalian, cobalah kalian meminta bantuan orang tua kalian, amatilah kehidupan dan perilaku warga masyarakat di sekitar tempat tinggalmu, dan tuliskan perilaku mereka yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Dan tuliskan pula hak-hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Jangan lupa kalian kerjakan pada buku latihan tematik kalian dan kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dengan Bu Vindi, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.